Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan yuridis formil terhadap perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana karya ini saya buat atas nama Abdullah Said Arba dengan NIM C91219089 dengan dosen pengampu Dr. Haji Imron Rosyadi SHMH. Yang pertama, apa itu yuridis? Yang kedua, apa itu formil? Dan yang ketiga, apa itu KDRT? Sebelum pembahasan selanjutnya, kita harus mengerti apa itu yang disebut yuridis, formil, dan KDRT. Yuridis, yang pertama, yuridis ialah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Adapun jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Formil yang kedua, formil hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Yang ketiga, yakni KDRT. Apa itu yang disebut KDRT? Pastinya teman-teman tidak lagi pada intinya teman-teman udah tahu apa itu KDRT. KDRT yakni kekerasan dalam rumah tangga. Sebetulnya tidak hanya menjaga hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah yang pertama yakni suami, istri, dan anak. Semua itu termasuk anak angkat dan anak tiri. Pastinya sudah paham semua apa itu disebut dengan anak angkat dan apa itu disebut dengan anak tiri. Yang kedua, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah. Yang pertama hubungan darah, yang kedua perkawinan, 3 persusuan, 4 pengasuhan, dan 5 perwakilan yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan yang terakhir, yakni orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Semua itu mengenai pasal-pasal KDRT yang mana tercantum pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang mana menurut pasal tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, perkawinan dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya secara mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Apakah KDRT merupakan suatu tindak pidana? Nah, di sini ada tanda tanya. Tindak pidana di dalam hukum acara pidana adalah hukum formil. Hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material atau bisa disebut dengan hukum pidana, dan hukum acara pidana atau bisa disebut hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum material. Di sini terdapat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kekerasan rumah tangga, pastinya terdapat bermacam-macam contohnya, seperti hanya yang pertama yakni kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan keempat ialah penelantaran rumah tangga. Apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu kekerasan fisik?
kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit ataupun jatuh sakit atau luka berat. Yang kedua, apa itu kekerasan psikis? Kekerasan psikis ialah, harus diingat, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Tak asing lagi, banyak terjadi kasus-kasus pidana akhir-akhir ini mengenai kekerasan seksual. Pasti kalian sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual ialah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Di sini terdapat unsur pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Adapun penelantaran rumah tangga yang keempat. Apa itu penelantaran rumah tangga? Penelantaran rumah tangga ialah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Kasus pidana. Di sini terdapat kasus pidana yang harus kita analisis. Yang pertama ialah seorang suami dari istri didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu pidana penjara selama 8 bulan serta dibebani biaya perkara dalam subsidiar di dalam terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan terdakwa yang bernama Edi Muhammad Sakib terhadap istrinya, yakni Santiem, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari. Adanya kasus di atas, kita dapat menganalisis, yakni terdakwa Edi Muhammad Sakib, korban Santiem, saksi korban, saksi Santiem, saksi korban, saksi Ahmad Ainur Somad, saksi Ahmad Nuruddin Hanif, dan saksi Poniti. Dengan adanya kasus tersebut, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 ayat 1, Jo pasal 5 huruf A, Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dengan telah terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Maka majelis hakim berkesimpulan sama dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya. Kesimpulan dari kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum. Majelis hakim perdebatan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum yang terdapat pada pasal 44 ayat 1 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT telah terpenuhi, dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, Abdullah Said Arba, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.